Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Jumpa kembali lagi di pagi ini dalam permenungan harian kita hari ini. Dan kemarin kita mendengar doa yang diajarkan Yesus. Dan hari ini bacaan itu sebagai ungkapan lanjutan, mau mengajarkan, mau mengatakan kepada kita bagaimana seorang Bapa itu, bagaimana relasi kita terhadap seorang bapa dan terhadap seorang anak terhadap bapaknya. Dalam bacaan kita dengar bagaimana seorang teman kedatangan tamu tengah malam. Dia tidak punya apa-apa, dia ingin menjamu temannya, tetapi dia tidak punya apa-apa. Dia terpaksalah dia pergi gedor pintu temannya. Dia gedor pintu temannya karena dia yakin, percaya bahwa temannya bisa membantu dia dalam kesulitannya. Dia yakin, percaya bahwa temannya akan hadir buat dia, bahwa temannya tidak akan mempermalukan dia, bahwa temannya akan menjaga mukanya. Itulah bacaan hari ini. Bacaan hari ini juga mengajak kita untuk percaya bahwa Bapa surga itu juga adalah seperti teman itu, tapi teman yang tidak memberikan roti ketika anak minta roti, diberikan ular. Tidak. Bapa itu teramat baik. Bapa yang bisa kita andalkan. Bapa yang bisa buat segala-galanya untuk kita. Karena Bapa yang kita punya itu adalah Bapa yang maha kuasa. Bapa yang maha kuasa. Makanya kan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Bapa itu amat berkuasa. Bapa itu yang menciptakan alam semesta. Bapa itu membuat segala-galanya terjadi. Bapa itu dengan kata saja terciptalah dunia. Itu Bapa yang sangat berkuasa. Bapa yang bisa kita andalkan dalam setiap situasi kita. Dan Bapa itu bukan hanya Bapa yang tinggal dalam kekuasaannya, menjaga kekuasaannya dengan otoritasnya, dan bertindak otoriter terhadap kita, tetapi Bapa yang penuh kasih, Bapa yang rela turun dari takhta kehebatannya itu menjadi manusia, menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Bapa yang mengalami suka duka hidup kita, Bapa yang bukan hanya mengalami secara otak, tetapi dalam tubuh dan badannya mengalami suka dukanya, penolakan segala macam. Itulah Bapa itu. Bahkan disalibkan, ditinggalkan sendirian, terkapar. Itulah Bapa itu. Dan Bapa itu bukan hanya Bapa yang mau mengalami saja, tetapi Bapa yang mendaging, menjadi daging, mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa besar kasihnya kepada kita, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari Dia. Sekarang pilihan itu ada pada kita. Kita mau tetap tinggal pada Dia, kita mau tetap setia kepada Dia, kita tetap mau bertumbuh sebagai putra-putrinya. Itu pilihan ada pada kita. Pilihan dari Bapa jelas. Pilihan dari Bapa sudah pasti. Pilihan dari Bapa sudah final. Bahwa kita semua adalah putra-putrinya. Apapun dan siapapun kita adalah putra-putrinya. Dan keinginannya cuma satu, yaitu kita semua bersatu. Bersatu artinya bersatu dengan satu sama lain dan bersama dengan Dia. Yang dilambangkan dalam perayaan Ekaristi, di mana kita semua duduk bersama dalam meja yang sama. Itulah Bapa itu. Pilihan Bapa sudah jelas. Pertanyaan pagi ini, pilihanmu apa? Jangan-jangan kita hanya memakai Tuhan itu seperti yang saya bilang kemarin, memakai Tuhan ketika kita buru-buru demi harga diri kita supaya kita jangan malu, ketika kita terikat atau terbelenggu oleh satu situasi, keadaan yang membuat kita bisa malu, hancur, lalu kita cari-cari Dia. Apakah itu Bapak model begitu kah? Apakah kita itu teman model begitu? Untung Bapak kita itu, kok kabar baiknya itu, Bapak itu tidak pernah menutup pintu buat kita. Pintunya itu selalu terbuka untuk kita. Maka mari kita hari ini belajar untuk lebih mencintai Tuhan.
Mari kita hari ini lebih belajar untuk percaya dengan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapa pasti hadir. Dan bukan pasti hadir, tapi sudah hadir. Jauh sebelum kita memintainya. Dia sudah hadir. Dia hadir dalam banyak rupa-rupa orang yang hadir buat kita, yang mengingatkan kita, yang membantu kita untuk semakin bertumbuh menjadi putra-putrinya. Maka mari kita hari ini belajar untuk membiarkan Tuhan menggenggam tangan kita, membiarkan Tuhan menuntun kita kemanapun dia mau. Yakin, percayalah, kita jalan bersama dengan Tuhan, semuanya pasti baik. Baik tidak berarti tidak akan ada salib. Baik berarti saya aman, tenteram, bahwa meskipun salib, meskipun maut, meskipun apapun yang menghadangku, saya pasti aman, karena Tuhan pasti menjagaku. Ku yakin, itu lagunya. Ku yakin kau selalu menjagaku. Dalam setiap langkahku kau menjagaku. Mari kita akhiri renungan singkat pagi ini dengan doa. Tuhan, Engkaulah Allah kekuatan dan gunung batu kami. Bahwa tidak ada suatu pun yang terjadi dalam hidup kami tanpa Engkau mengetahuinya. Hari ini Tuhan, kami mohon, bantulah kami dengan rahmat. Bukalah mata kami untuk melihat kehadiran-Mu. Bantulah kami untuk percaya bahwa dalam situasi kami ini Engkau pasti hadir bersama-sama dengan kami. Bantulah kami untuk percaya bahwa sesudah semuanya ini, semuanya pasti akan baik-baik saja. Maka kami serahkan diri kami kepada-Mu. Mari kita di bulan Mei ini, kita serahkan semua diri kita kepada perlindungan Bunda Maria. Hendak berlindungnya Santa Maria Bunda Allah, kami datang berlari kepada-Mu. Janganlah kiranya tolak permintaan kami dalam kesusahan kami. Hanya luputkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya Perawan Maria yang mulia dan terberkati. Ingatlah Maria, perawan yang amat baik, bahwa belum pernah didengar maka seorang berlindung kepada-Mu, meminta bantuan, mohon sembahyang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya perawan segala perawan, ya Bunda, kepada berlari kami digerakkan oleh harapan demikian itu. Kepadamu kami datang ke harapan-Mu sebagai seorang berdosa, berdiri seraya mengadu. Ya Bunda, kalimat perkataan serta perkasihan, dengarkanlah doa kami dan luluskan doa permintaan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dicurahkan ke atas kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.